Community of Love GBI Rayon 1G adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam KUL, harap menghubungi gembala KUL masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia, sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1.
Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan pujian ini sama-sama. Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Engkau Tuhan yang menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
dengan segenap hati kita. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu, hanyalah yang bagimu. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur. Ayo jangan jiwa yang terbuka, mari angkat hati kita lebih lagi menyembah Dia. Segala puji, segala pujian dan syukur hanyalah bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang kami sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Ayo sama-sama kita angkat suara hati kita, mari sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, hanya layak bagimu, hanya untukmu segala puji. Ya Tuhan kami, tiada satu nama yang kami sebut hari ini selain nama-Mu, sebab kekuatan kami hanya dalam Tuhan. Ayo saudara yang di rumah-rumah, semua kita bersama-sama sepakat naikkan syukur, naikkan syukur, berucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan,
jiwa yang terbuka. Kami angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Kami sembah, ku sembah Yesus, yes, seumur hidupku. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kebaikan Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Kami sungguh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di mana kami berada hari ini. Bapa, sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk menyimak pesan-pesan kebenaran firman Tuhan dari gembala kami di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik semuanya. Nah, saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang punya tujuan atas hidup kita semua. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya tujuan. Waktu Dia lahir dalam dunia ini, Dia punya tujuan untuk menyelamatkan manusia. Saya percaya juga waktu Tuhan menciptakan kita, lahir di muka bumi, Tuhan juga mempunyai tujuan untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata dari kitab Yeremia pasal 29, ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Saya percaya segala rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Tetapi saudara, waktu kita menghadapi hidup ini, waktu kita berjalan pada tujuan dan rancangan Tuhan, memang tidak terlalu mudah. Karena ada yang namanya proses. Ada perjanjian, ada proses, dan juga ada penggenapan. Saudara, kita maunya enaknya sih kalau dari perjanjian langsung di penggenapannya. Tetapi saudara tidak bisa untuk melewati yang namanya sebuah proses dalam kehidupan ini. Proses itu akan mendatangkan kebaikan, proses itu akan melatih kita, proses itu akan membuat kita kuat. Proses itu akan membuat kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan keinginan kita yang terjadi, tapi keinginannya Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan dari seorang yang bernama Yusuf, saudara ya, dari kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Nanti saudara bisa baca di rumah setelah ibadah ini selesai. Saudara, Yusuf adalah salah satu
anak daripada Yakub, kakak daripada Benyamin. Suatu hari waktu Yusuf berumur 17 tahun, dia bermimpi, saudara. Dia bermimpi berkas-berkas gandumnya dia tegak berdiri dan berkas-berkas gandum kakak-kakaknya menyembah kepada Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara, tapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf tambah dibenci oleh kakak-kakaknya. Saudara, proses mulai terjadi. Sekali waktu Yusuf sedang disuruh oleh Yakub papahnya untuk melihat keadaan saudara-saudaranya menggembalakan domba, saudara. Apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan dalam sebuah sumur kering. Lalu setelah itu Yusuf dijual kepada orang Midian dan orang Midian membawa kepada Potifar di Mesir. Yusuf dijual menjadi budak. Lalu setelah itu Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dia masuk dalam penjara. Saudara, demikian proses yang terjadi pada Yusuf, saudara. Tapi akhirnya, saudara, kita lihat terus apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan atas Yusuf tetap terjadi. Yusuf diangkat menjadi tangan kanan daripada Firaun, Raja Mesir, dan Yusuf berhasil. Dan apa yang Yusuf kerjakan, Yusuf bahkan memelihara bangsa Israel. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa sikap daripada Yusuf, apa yang dia miliki sehingga segala rancangan Tuhan, segala rencana Tuhan terjadi atas hidupnya, sekalipun Yusuf mengalami proses-proses yang tidak baik, tidak enak dalam hidupnya. Saudara, sikap yang pertama adalah Yusuf berpegang pada firman Tuhan, atau Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan Yusuf bermimpi, dia pegang mimpi itu, saudara. Dia pegang apa yang Tuhan firmankan. Dia pegang rencana Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kita sedang dalam kondisi yang kurang baik. Sekalipun pandemi sedang terjadi di bangsa kita, Indonesia. Saudara, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, sikap yang pertama adalah Yusuf percaya kepada Tuhan. Yusuf percaya pada firman Tuhan. Nah, saudara, dikatakan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara, yang pertama kita harus percaya pada firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Biarlah kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman Tuhan dalam kita. Minta, maka Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita semua. Saudara, lalu yang kedua, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Yusuf memegang firman Tuhan, dia terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan apa yang terjadi? Yusuf berhasil mengatasi proses dalam hidupnya. Dan apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dan dia beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam menghadapi proses seringkali kita merasakan bingung. Kita nggak tahu mesti buat apa. Kita harus ambil keputusan yang mana. Saudara, dengar baik-baik. Waktu kita punya firman Tuhan, waktu kita percaya pada firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan kiri, dan firman Tuhan akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan akan menjawab segala kebingungan kita. Dan akhirnya cepat atau lambat, semua yang Tuhan janjikan akan terjadi atas hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Percaya itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memegang erat-erat, bertahan dan tidak menyerah dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Hal yang kedua, saudara dan saya tetap harus lakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Saudara kasih Tuhan, artinya gini, kita harus tetap bekerja serius. Kita lakukan semua dengan serius dalam hidup ini, sekalipun keadaan mulai berubah. Waktu Yusuf bekerja sungguh-sungguh sebagai budak, saudara. Waktu dia sungguh-sungguh bekerja di penjara, saudara, apa yang terjadi? Kasih karunia Tuhan turun atas Yusuf.
Saudara, mujizat itu bukan bicara soal seperti sulap, simsalabim tiba-tiba ada bendanya atau barangnya. Tapi mujizat adalah ada bagian yang kita harus lakukan dan ada bagian yang Tuhan Yesus akan lakukan. Saudara masih ingat bagaimana Musa menyeberangi laut Teberau? Ada bagian yang dia harus lakukan. Bagaimana Yosua menyeberangi sungai Yordan? Ada bagian yang harus Yosua lakukan, saudara. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara, saya percaya waktu Yusuf lakukan dalam hidupnya, sekalipun keadaan berubah, saudara. Apa yang terjadi? Dia sudah tidak lagi tinggal di rumah papahnya, tapi dia ada di rumah perbudakan, dia ada di penjara. Dia lakukan menjadi kewajibannya dia dengan sungguh-sungguh, dan kasih karunia Tuhan turun atas Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang kesayangan daripada Potifar. Dan waktu di penjara, Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dikatakan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Sekalipun dia di dalam proses kehidupan. Seringkali berapa banyak daripada kita berpikir waktu kita mengalami proses, kita berkata, kenapa Tuhan tidak nyertai saya lagi? Saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun kita dalam lembah yang kelam, dia selalu berjalan bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu Yusuf di penjara, dikatakan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, sekalipun Yusuf di penjara yang katanya pasti Tuhan gak nyertai dia, makanya dia di penjara. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, saya pernah mengalami hal yang sama. Waktu mengalami proses, kita selalu berkata, kenapa Tuhan ninggalkan saya? Kenapa Tuhan tidak nyertai saya? Saudara, akhirnya sampai waktu saya baca kitab Kejadian ini, saya mengerti tentang Yusuf. Saudara tahu Tuhan nyertai kita atau tidak, bukan karena keadaan yang sedang kita hadapi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Waktu kita tetap merasakan hadirat Tuhan, saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hadirat Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi keadaan yang ada. Hadirat Tuhan akan membuat kita bisa mampu melewati semuanya, dan kita akan melihat segala rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mulai beradaptasi dengan keadaan yang dia hadapi. Dia beradaptasi waktu dia jadi budak. Dia mulai beradaptasi menyesuaikan keadaan waktu dia di dalam penjara. Tapi dia tetap melakukan kewajibannya, saudara. Dia sungguh-sungguh bekerja apa yang menjadi tugas daripada Yusuf. Dan apa akibatnya? Kasih karunia Tuhan menyertai Yusuf itu membuat dia berhasil. Saudara, pandemi ini menyebabkan banyak perubahan dalam keadaan yang kita harus jalani. Betul, saudara ya? Biarlah kita belajar untuk menyesuaikan diri. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Salah satunya perubahan-perubahan pasti terjadi atas hidup kita semua. Kita jadi hidup bersih gitu ya, sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan kita harus disiplinkan tangan kita untuk tidak memegang mulut, hidung, mata, supaya kita tetap selalu dalam kondisi yang sehat. Jaga jarak kalau kita harus bertemu dengan orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan jangan lupa kita mulai beradaptasi dengan ibadah online. Kita masuk bulan yang ketiga di bulan Juni ini, tetap ibadah online. Nah, saudara, adaptasi ini kita harus menyesuaikan diri, kita harus belajar untuk beribadah online. Harus belajar, saudara. Jangan bilang, ini cuma nonton saja. Saudara harus ikuti ibadah online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tetap tidak pernah berubah, tetap sama. Dia akan menjamah kita di rumah-rumah. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, juga dengan hari Minggu melalui YouTube, juga kita ibadah online cool, saudara ya, melalui Zoom meeting, atau WhatsApp, atau Line, atau yang Anda pakai juga Google Meet gitu, saudara ya. Saudara, apa saja akan digunakan? Saudara, mari terlibat. Bapak, Ibu, saudara yang belum ikut cool, ayo terlibat di cool. Daftarkan dirimu atau tanya kepada sekretariat gereja, bagaimana caranya untuk bisa masuk di cool-cool yang ada. Dan juga saudara yang sudah aktif di cool, jangan kasih kendor. Ayo terus
ikuti pertemuan-pertemuan. Saya percaya pertemuan di Kul ini pemuritan akan terjadi. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di Kul-Kul yang ada. Yang percaya katakan amin. Saudara juga, KOM akan dijalankan secara online. Mari daftarkan diri. Saudara yang belum ikut KOM, mari kita belajar firman Tuhan melalui KOM online ini. Saudara, memang keadaan seperti itu, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Kita akan terus berjalan, kita belajar beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan nyerah dengan keadaan, jangan pasrah dengan keadaan. Setiap kita semua tetap bisa ibadah sekalipun belum bisa datang ke gereja, tapi kita bisa ibadah online. Ayo kita beradaptasi. Yang mau katakan amin. Saudara, hal yang ketiga, apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada godaan gitu ya, istrinya Potifar mengganggu Yusuf untuk berzina, Yusuf tetap hidup benar. Sikap hatinya, perbuatannya tetap benar di hadapan Tuhan. Dia jaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara, dalam kondisi goncangan seperti ini, pasti ada banyak godaan-godaan yang menarik kita untuk melanggar firman Tuhan. Tapi dengar baik-baik, mari kita kuatkan hati kita, tetap percaya pada Tuhan. Kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang daripada firman Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara, biarlah kita tetap punya hati yang baik. Firman Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang kedua, biarlah kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, orang yang punya hati yang tulus, Tuhan berkata, aku akan meluputkan kamu untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena hatinya tulus. Dan yang ketiga, saudara saya harus cerdik. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap cerdik, berpikir apa yang kita harus lakukan. Jangan pasrah. Yang setuju katakan amin. Hal yang keempat, apa yang Yusuf lakukan, saudara? Saudara, yang kita harus juga miliki. Yang keempat adalah perkataan dan doa kita harus sama. Ya, apa yang kita katakan dan apa yang kita doakan harus sama. Artinya, saudara, kita harus tetap bersyukur, mengucapkan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Jangan bersungut-sungut atau mengucapkan hal-hal yang jelek, saudara. Tapi kita percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Waktu kita berdoa pasti kita bilang, kita percaya, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku percaya janjimu pasti akan digenapi. Aku akan berhasil, aku akan bisa mengatasi masalah. Nah, setelah kita tidak doa, waktu kita mengucapkan, bercerita pada orang-orang, kita biar mengucapkan juga hal ucapan syukur. Kita ucapkan, kita bersaksi bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan pasti akan menolong saudara juga. Yang setuju katakan amin. Jadi perkataan dan doa kita harus sama. Saudara, ini yang Yusuf katakan waktu kakak-kakaknya datang kepada Mesir yang kedua kali dan Yusuf memperkenalkan dirinya. Apa yang Yusuf katakan? Yusuf bilang begini di kitab Kejadian 45 ayat 5-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yusuf tetap mengucapkan hal yang bagus, hal yang positif. Dia bilang, sudah jangan menyesali diri, jangan bersusah hati, sebab bukan kamu yang menyuruh aku atau menjual aku ke Mesir, tapi Tuhan yang punya rencana, yaitu untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan Yusuf tidak pernah keluar yang pahit. Dia tetap keluar ucapan syukur, karena dia tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Kapan dia tahu ini rencana Tuhan? Waktu dia berserah, dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan waktu dia melihat proses itu mulai terjadi perubahan, dan dia tahu, oh ternyata Tuhan memang punya rencana untuk dia ada di Mesir. Dan Tuhan pakai kakak-kakaknya, sekalipun bagi Yusuf hal yang tidak enak, tapi itulah jalannya Tuhan. Saudara dengar baik-baik, jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan terbaik untuk setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Hal kelima adalah
Saudara dan saya, kita punya hati yang rela. Kita harus punya hati yang rela, hati yang mengampuni. Saudara, ini yang terjadi dengan Yusuf. Waktu semua kakak-kakaknya, Israel papanya, bangsanya sudah ke Mesir semuanya, saudara. Ditampung di tanah Goshen, saudara. Saudara, lalu nggak lama kemudian Yakub dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Waktu setelah Yakub dikubur, saudara, kakak-kakaknya mulai ketakutan. Mereka berpikir kemarin masih ada papa hidup, makanya Yusuf nggak balas dendam. Jangan-jangan sekarang Yusuf bisa marah. Mungkin kakaknya mulai berpikir seperti itu. Dan kakak-kakaknya mulai bicara pada Yusuf untuk minta ampun. Kata papa, kamu harus mengampuni kakak-kakakmu. Kakak-kakaknya mulai ketakutan, saudara. Dan apa yang terjadi? Apa jawaban Yusuf? Yusuf berkata seperti ini. Di kitab Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Memang kamu telah merekargakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekargakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, tetapi yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf waktu diproses, disakiti oleh kakak-kakak, dia punya hati yang rela. Dan dia mengampuni kakak-kakaknya. Makanya dia katakan, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu juga. Demikian Yusuf menghiburkan dan menenangkan hati saudara-saudaranya semua. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf punya hati yang rela. Oleh sebab itu dia tidak tawar hati pada masa kesesakan, sehingga dia tetap punya kekuatan. Dia tetap pegang pada mimpi yang dia punya. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar, dan itu terjadi digenapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan, memang kamu telah merekargakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekargakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, bangsa mana yang Yusuf pelihara? Yaitu bangsa Israel. Dan melalui Yusuf, bangsa ini terus tidak mati karena kelaparan, tapi bangsa ini tetap ada, dan melalui bangsa ini lahirlah Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk Mesias bisa lahir dalam muka bumi ini. Saudara, saya percaya tujuan kelahiran saudara dan saya juga, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Biar melalui hidup kita akan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka semua diselamatkan. Saudara, jangan menyerah dengan hidup ini. Jangan menyerah dengan proses yang engkau sedang hadapi. Saya percaya proses ini pasti harus selesai. Di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Amin, saudaraku. Nah, saudara, saya percaya hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Terus hadapi proses ini. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap berbuat baik. Punya hati yang rela. Gitu ya, saudara ya. Nah, saya percaya apa yang Tuhan rencanakan pasti terjadi atas hidup kita semua. Mari tundukkan kepalamu semua dan pejamkan matamu. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita sembah Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yara lamaso na yara musyande ikana ramaso. Yara lamase yara maso na yaramu. Haleluya. Yara mase hinaramaso kana yaramu syando. Hirala yaramu tu syandi hikarala maso. Niarala na yaramu yarala mase hikarala mayaramu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rancangan-Mu atas hidup kami semua. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Buat kami mengerti rencana-Mu Tuhan. Buat kami mengerti rancangan-Mu Tuhan. Buat kami mengerti apa yang Kau sedang lakukan hari-hari ini. Dan beritahu kami apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Biar kami semua ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah kasih karunia-Mu atas kami. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami proses, mereka yang sedang kebingungan, ketakutan. Tuhan, jamah saat ini, jamah ya Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan turun di rumah-rumah saat ini Tuhan. Jamah gereja-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yarala maso kana yaramu syande, yarala na yarala mutu syandi, ikanara lama yarala maso. Haleluya. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Sembuhkan saat ini. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima jamahan Tuhan saat ini. Tuhan, pulihkan semuanya ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus inilah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya. Supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Bahkan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau pilih kami anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami. Engkau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus, tapi mari masing-masing sekarang kita berdoa. Kita introspeksi, uji hati kita dan jangan simpan dosa. Tapi akui saat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampunilah kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan, berkati umat-Mu, para pelayan-Mu ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini kamu
Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan. Tutup bungkus semua keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar sisi keluarga semuanya Tuhan diselamatkan, dipulihkan, diberkati, ngalami mujizat-Mu Tuhan. Berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap jiwa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan Indonesia. Tuhan, bebaskan Indonesia Tuhan daripada virus Corona Tuhan. Indonesia bersih daripada COVID-19 dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan Tuhan, semua Tuhan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan semuanya Bapa. Berkati Indonesia Tuhan. Biar Indonesia Tuhan bisa terhindar daripada resesi ekonomi global. Terima kasih banyak Bapa. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Pak Niko Tuhan. Bersama keluarga, 4 wakil gembala Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah. Lindungi sertai jagai selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan.